Untuk mengetahui kondisi terkini dari New York, Amerika Serikat, kami telah terhubung dengan Yandri Suboktri. Selamat pagi waktu Indonesia, Yandri. Bagaimana informasi Selamat adanya rencana penghentian sore. serangan ke Iran? Apakah benar akan dilakukan oleh Amerika Serikat? Selamat sore Dohan dan Felix di kota New York hari ini hari Rabu 1 April hampir pukul 6 sore. Memang benar kabar beberapa waktu terakhir ini Trump menyatakan ada sinyal sangat kuat untuk deeskalasi di mana sempat menyatakan bahwa Trump menyatakan operasi militer ini bisa berakhir dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Meskipun saat ini seperti diketahui di kawasan Teluk ini sudah terkumpul sekitar 50.000 militer Amerika Serikat dan rencana juga masih akan bertambah dalam pertengahan April nanti, dan rencananya beberapa jam ke depan nanti atau nanti malam Trump akan memberikan pidato nasional, dan sepertinya ini akan secara resmi ataupun akan memperjelas bagaimana rencananya dan terkait operasi militer tersebut. Kita lihat nanti beberapa jam apakah dalam pidatonya tersebut Trump akan memberikan statement secara resmi akan menghentikan operasi militer dalam 2 hingga 3 minggu ke depan, dan apakah benar seperti yang disampaikannya Trump tidak memperdulikan atau tidak dipengaruhi apakah Iran akan menyetujui beberapa poin tawarannya ataupun membuka 100% Selat Hormuz. Nah, nanti mungkin akan bisa disaksikan, diperjelas dalam pidato negara yang akan disampaikan secara umum oleh Trump beberapa jam ke depan atau malam ini. Doha dan Felix. Ya, Yandri, apakah untuk demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Amerika Serikat ini masih terus berjalan sampai saat ini? Demonstrasi masih berjalan, tapi yang viral dan yang paling menyolok adalah yang terjadi pada Sabtu kemarin 28 Februari dengan tema No Kings Protest yang ketiga, dan secara serentak dilakukan di semua kota di 50 negara bagian Amerika Serikat. Dan total menurut informasi yang bisa dipercaya jumlahnya mencapai 9 juta warga dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai latar belakang, dan bahkan di negara bagian merah ataupun yang dikenal pendukung Partai Republik ataupun pendukung fanatik Trump, ini juga ikut melakukan aksi demonstrasi. Ini bisa dipahami karena situasi kondisi ekonomi global maupun keamanan di Amerika Serikat beberapa hari terakhir ini pasca operasi militer ini memang cenderung meningkat, dan juga harga semakin naik, terlebih harga bahan bakar minyak kemarin sempat tembus $4 per galon atau sekitar 17.800 liter rupiah, harganya Rp17.800 per liter kalau dikonversikan dengan yang umum di Indonesia, dan bahkan diesel atau solar tembus $5.50 per galon atau sekitar Rp24.000 per liter. Ini sangat mempengaruhi dan sangat mengecewakan bagi warga Amerika Serikat, dan tentunya warga Amerika Serikat pun saat ini lebih peduli dengan kondisi sekarang di mana semuanya serba mahal, termasuk juga biaya kebutuhan hidup maupun bahan-bahan pendukung untuk pertanian, pupuk dan sebagainya, sehingga bisa dimaklumi aksi demonstrasi serentak dengan gelar No Kings ketika kemarin luar biasa sekali respon ataupun partisipasi dari warga Amerika Serikat. Dan juga demikian di Kongres saat ini pun semakin terbelah antara yang mendukung operasi militer dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional dari ancaman serangan dari Iran, rudal-rudal balistik maupun pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Dan apabila dihentikan secepatnya atau sekarang, tentunya akan lebih menguntungkan pihak Iran ataupun lebih membahayakan Amerika Serikat. Namun di Partai Demokrat yang mengecam ataupun tidak mendukung aksi operasi militer ini, beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Trump ini melanggar konstitusi, melakukan perang
mendeklarasikan perang, melakukan operasi militer tanpa pengecualian ataupun konsultasi dengan Kongres. Dan terlebih seperti diketahui beberapa bulan ke depan pada awal November nanti ada pesta demokrasi, yaitu pemilihan paruh waktu untuk menentukan komposisi anggota Senat sebesar sepertiga dari total anggota Senat dan juga seluruh anggota DPR Amerika Serikat. Sehingga tentunya kondisi beberapa terakhir ini harga-harga naik, inflasi meningkat, dan juga aksi demonstrasi serentak dengan jumlah jutaan warga, ini tentunya akan membuat berpikir kembali Trump sebagai Presiden Amerika Serikat maupun Partai Republik yang saat ini masih mendominasi, tentu akan melihat bagaimana keinginan warga Amerika Serikat. Dan tentunya mereka tidak ingin posisinya ataupun kelangsungan dari Presiden Amerika Serikat ini terganggu, karena seperti diketahui beberapa waktu yang lalu tingkat kepuasan atau kepercayaan kepada Trump turun hingga 30%, cukup rendah sekali. Jadi kita lihat nanti apa yang akan disampaikan Trump beberapa jam ke depan akan kami pantau, dan semoga nanti akan menimbulkan ataupun berdampak positif untuk menyelesaikan konflik di kawasan Timur Tengah melalui jalur diplomasi tanpa perang. Rekan-rekan. Baik, terima kasih banyak Yanri Subekti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.